Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri MEPCOM 2021 YIN Kediri. Perkenalkan, saya Thaifatul Husnunisa selaku penyaji dan juga ketua tim finalis nomor urut 5 dan rekan saya Sabira Taskia selaku anggota. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan menyajikan paper dengan judul Pengembangan Game Geometry Understanding House atau GeoSTAN Game berbasis numerasi. Latar belakang dari pengambilan judul ini yakni terdapat serangkaian peristiwa panjang dan urgensial yang melatar belakangi ide paper kami, di mana pertanggal 12 Maret 2020, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Dan menurut data dari gugus depan penanganan COVID-19 di Indonesia, kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dari bulan Maret hingga Juli 2021 belum menunjukkan angka penurunan dan bahkan cenderung meningkat seperti yang ada pada grafik yang kami tampilkan. Keberadaan pandemi memberi dampak negatif yang cukup besar pada berbagai bidang kehidupan, dan yang paling urgensial adalah bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan merupakan bidang tonggak awal kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, pemerintah melalui edaran Surat Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah mengalihkan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kita juga perlu menengok sejauh apakah pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia, yang nyatanya masih sangat kurang efektif dan kurang maksimal. Hal tersebut diperkuat oleh data survei yang dilakukan oleh KPAI, di mana terdapat 78,17% anak-anak yang menginginkan agar pembelajaran tatap muka bisa digelar kembali, karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran daring. Tambah lagi, hasil survei yang dilakukan Khairul Muntadiin dan tim, di mana terdapat 92,29% responden dari kalangan siswa menginginkan metode belajar daring yang efektif dan kreatif. Untuk itu, kami sebagai calon pendidik generasi masa depan ingin mengembangkan media pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, media pembelajaran tersebut haruslah diminati siswa, dan yang kedua, media pembelajaran tersebut harus mampu menjadi solusi permasalahan literasi matematika Indonesia atau numerasi yang masih sangat rendah, padahal di abad 21 Indonesia dituntut untuk mampu menyesuaikan SDM yang berkualitas baik secara hard skill maupun soft skill. Untuk itu, kami mengembangkan game Geometry Understanding House atau GeoSTAN Game berbasis numerasi untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP terhadap materi geometri. Tujuan dari pengembangan game ini adalah yang pertama, memberikan solusi terhadap permasalahan kesenjangan terkait media pembelajaran dari segi tampilan, isi, dan sistematika untuk pembelajaran daring di masa pandemi, dan yang kedua, memberikan solusi terhadap rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia berdasarkan hasil survei PISA 2021 dan untuk memenuhi tuntutan mempersiapkan generasi muda di abad 21. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Pada tahap awal, yakni tahap persiapan atau preliminary, peneliti mengkaji beberapa literatur, mendesain prototipe awal game, menentukan pakar yang akan memvalidasi prototipe, menentukan subjek penelitian, dan menyusun prosedur pelaksanaan penelitian di sekolah mitra. Konten game terdiri dari 4 topik utama, yaitu vlog materi matematika geometri, aturan game, literasi matematika, dan permainan atau kuis. Tahap yang berikutnya yakni prototyping dan self-evaluation. Pada tahap self-evaluation, peneliti mengevaluasi dan menelaah prototipe awal. Peneliti juga mendesain beberapa instrumen seperti lembar validasi game, lembar tes pengetahuan awal sebelum diberi pembelajaran secara daring, lembar tes setelah diberi pembelajaran secara daring, angkat respon siswa, lembar pengamatan praktik mengajar dengan game pada kelas daring. Tahap selanjutnya yakni expert review dan one-to-one.
Pada tahap expert review, bahan ajar divalidasi oleh para pakar. Kriteria pakar yang kami pilih yakni pakar dalam bidang pembelajaran ICT dan pakar dalam materi numerasi. Hasil dari uji pakar digunakan untuk melakukan revisi produk. Bersamaan dengan uji pakar, peneliti melakukan uji kepada siswa secara individu atau one-to-one sebanyak 4 orang siswa. Fokus dari evaluasi one-to-one adalah untuk menguji kepraktisan dari media pembelajaran yang kami buat. Dari hasil revisi berdasarkan masukan dari kegiatan expert review dan one-to-one akan kami peroleh prototipe kedua. Selanjutnya yakni masuk pada tahap small group. Pencapaian siswa diidentifikasi dari hasil penerapan prototipe kedua pada kelompok siswa yang berjumlah 9 orang dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi di luar subjek penelitian yang telah dipilih untuk field test. Hasil dari small group menjadi prototipe ketiga. Tahap keempat yakni field test. Pada tahap ini, prototipe ketiga diuji secara lebih luas dalam uji lapangan atau field test. Prototipe ketiga diuji cobakan kepada kelas yang terdiri dari siswa yang akan menempuh mata pelajaran geometri di kelas 8 SMP semester 1 dengan kriteria kelas yang heterogen baik dari segi prestasi akademik maupun jenis kelamin. Yang diujikan pada tahap field test adalah uji keefektifan game, pretest, post-test, dan uji pengamatan praktik mengajar dengan menggunakan game pada kelas daring. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan pengembangan media game GeoStand Game. Game ini memuat materi geometri, memuat petualangan cerita kontekstual terkini berlatar tempat di rumah, yakni terkait topik pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia saat ini. Cerita kontekstualnya memiliki alur deduktif sehingga siswa akan terfokus pada satu alur cerita saja. Isi atau konten dari game ini terdiri dari 2 bagian utama, yakni video penjelasan yang berupa video blog atau vlog yang mengandung muatan materi geometri yang dikemas dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia dan sangat interaktif, dan yang kedua yakni soal atau kuis yang berkaitan dengan permasalahan di dalam vlog yang akan digunakan sebagai tantangan atau permasalahan dalam petualangan di dalam rumah. Berikut ini adalah rancangan dari game kami. Yang pertama, siswa akan dihadapkan pada halaman awal, kemudian pada halaman awal kedua, dan dihadapkan beberapa pilihan menu yakni close, deskripsi, petunjuk, aturan, dan mulai. Pada deskripsi terdapat penjelasan mengenai game ini, pada petunjuk terdapat beberapa petunjuk yang harus dipatuhi oleh siswa, dan juga pada aturan terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh siswa, dan pada saat siswa telah siap untuk mengikuti game bisa mengklik tombol mulai dan akan masuk pada perkenalan tokoh. Selanjutnya, siswa akan masuk pada rumah petualangan dan dihadapkan pada 2 pilihan, yakni living room dan perbekalan. Akan lebih baik apabila siswa mengklik perbekalan terlebih dahulu sehingga mereka dapat mengakses vlog yang berisi materi tentang COVID-19, dan jika sudah merasa paham, bisa di-close atau diputar ulang kembali. Apabila sudah siap, maka siswa bisa ke living room. Pada living room, siswa akan dihadapkan pada beberapa ruangan, yakni kamar mandi, ruang makan, garasi, kamar tamu, dan kebun. Pada masing-masing ruangan tersebut, siswa akan dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada vlog. Apabila siswa dapat menjawab, maka siswa dapat mengecek skor pada icon skor, atau apabila siswa ingin kembali pada main menu, dapat diklik pada icon menu. Berikut ini adalah desain dari GeoStand Game. Ini adalah tampilan awal game atau cover. Dan pada saat masuk pada cover kedua, siswa akan masuk pada pengenalan karakter yakni Rashid dan Nisa. Dan pada tampilan ketiga, siswa akan masuk pada halaman menu utama. Dan apabila siswa telah memilih mainkan, maka siswa akan dihadapkan pada ruang tamu seperti ini. Terdapat 2 kotak utama, yakni kotak perbekalan dan kotak permasalahan atau tantangan. Apabila siswa mengklik kotak permasalahan atau tantangan, siswa akan masuk pada beberapa ruang seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sekian pemaparan paper kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.